Hey guys. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan pembahasannya ya, teman-teman. Kita lihat ya, pada bagian UI itu kan dia punya beberapa layer-layer ya. Di sini ada 6 layer. Oke, layer yang utama yaitu bagian NAS sampai ke layer physical layer. Nah, kemudian kalau yang user pane juga terdapat macam layer. Yang utama adalah bagian IP sampai ke physical layer. Application adalah layer yang dihandle oleh si atau merupakan layanan dari si IP itu sendiri. Nah, layer-layer ini itu sebenarnya kita bagi lagi menjadi 3 layer, teman-teman. Oke, jadi pembagiannya itu kayak gini. Layer 1 itu diisi oleh physical layer. Oke, atau L1 pada yang sebelumnya. Nih, ada L1 kan? L1 sama aja kayak physical layer. Kemudian di layer 2, itu ada MAC sama RLC dan PDCP. Oke, jadi seperti ini. MAC, RLC, PDCP. MAC, RLC, PDCP. Itu adalah layer yang kedua. Kemudian, ada layer 3, isinya adalah RRC, NAS, atau enggak IP. Oke, lalu berarti ini adalah layer yang ketiga. Ini layer yang ketiga. Oke. Nah, kemudian jadi ini perjalanan datanya itu seperti ini. Oke, kita lihatnya tuh dari atas ke bawah ya. Jadi dari atas ini kita lihat sampai ke bawah. Cara bacanya ya. Itu atau alirannya, aliran flow control. Jadi dari NAS sampai ke physical layer, gitulah alirannya ya. Nah, pertama-tama dia akan membangun dulu sebuah default barrier menggunakan NAS ini. Lalu nanti si NAS itu akan mengontrol yang namanya RRC. Oke? Jadi RRC akan dikontrol oleh yang namanya NAS. Nah, kemudian nanti kalau dia lewatnya yaitu merupakan traffic, control traffic artinya adalah control plane ya, bagian signaling, maka dia akan menuju ke bagian PDCP. Oke, kemudian dari PDCP dia akan masuk lagi ke bagian RLC. Kemudian dari RLC dia masuk ke bagian MAC dan dia sampai ke physical layer. Nah, itu kalau misalnya signaling ya guys. Nah, kalau misalnya bagian user traffic ya seperti ini atau bagian data, maka dia paling atas tuh akan dikontrol dengan IP, kemudian dari IP langsung ke PDCP, terus RLC, MAC, dan physical layer. Nah, jadi gitu. Ada bagian data, ada bagian signaling. Jadi data langsung ke sini, kalau misalnya signaling kayak begini. Jadi physical layer, MAC, RLC, PDCP itu akan di-handle oleh si RRC. Jadi ini bagian penting nih, dia menghandle ke 4 layer yang di bawahnya. Kemudian RLC sendiri itu akan ditangani oleh si bagian NAS ini. Si bagian MAC itu disebut juga dengan transport layer ya, transport kanal. Jadi MAC adalah bagian transport kanal. Terus kalau RLC adalah bagian logical kanal. Oke? Nah, terus kalau ini PDCP adalah kanal yang berhubungan dengan sisi radionya ya, sisi radio barrier. Dan kalau physical layer dia akan melayani adalah bagian physical kanalnya. Nah, terus kalau misalnya PDCP PDU ini apa? Jadi kalau misalnya sebuah data ya, data. Kalau dia keluar dari sebuah layer itu dinamakan dengan PDU. Tapi kalau dia masuk SDU. Nah, jadi datanya itu kan dari atas ke bawah ya, alirannya. Berarti dari si mana? Dari si PDCP ini, kalau dia udah lewatin si PDCP, dia keluar, maka data itu dinamakan dengan PDCP PDU. Artinya adalah informasi yang barusan keluar dari si layer PDCP. Terus kalau misalnya dia keluar dari si RLC, namanya adalah RLC PDU. Kalau dia keluar dari MAC, namanya MAC PDU. Gitu guys. Nah, jadi ini adalah bagian yang singkatnya nih kalau kita lihat. Kalau yang sebelumnya kan secara lengkap ya. Nah, kalau ini bagian yang simpelnya. Jadi, dari UA
kalau pengen menuju inode B ada dua jenis ya, ada control plane, ada user plane. Kalau control plane dari physical layer, MAC, RLC, PDCP akan di-handle oleh si RRC. Kemudian di RRC akan di-handle oleh si NAS gitu. Sama ya, sama yang ini ya. Oke, sama yang ini. Kemudian user plane itu dari physical layer, MAC, RRC, PDCP, dia nanti akan di-handle oleh si IP. Kayak gini, di-handle oleh si IP. Oke, paham ya? Nah, ini adalah next-nya nih. Di sini ada UI, di sini ada inode B, terus di sini ada MMI, SGW, dan PGW atau PDNGW. Ada dua aliran ya, seperti biasa. Ada yang bagian signaling, ada yang bagian data. Nah, kalau signaling itu sebelah sini, karena dia mengalir menuju si MMI, berarti ini adalah bagian signaling atau control plane, dan ini adalah bagian data karena dia ngalirnya ke bagian SGW atau PDNGW. Nah, kita bahas dulu bagian yang signaling. Di signaling itu kan dari UI menuju EUTRAN kan dikontrol dulu oleh RRC ya. Jadi gini, dari sini si UI kalau pengen ke inode B itu kan dikontrol dulu RRC, di mana RRC itu mengontrol layer-layer yang di sebelah sini, ada PDCP, RLC, MAC, physical layer. Kayak gini ya. Jadi ini semua akan masuk ke RRC. Jadi RRC akan mengontrol supaya UI itu bisa masuk ke inode B. Jadi gini. Dalam sini adalah bagian RRC control plane. Oke? Nah, nanti dari si RRC, kalau dia udah masuk ke EUTRAN, itu dia udah nggak pakai lagi RRC-nya. Jadi yang akan menghandle selanjutnya adalah si bagian NAS. Oke? Jadi seperti ini. Bagian NAS yang akan dihandle. Ini juga nih, bagian NAS. Makanya dari sini ke sana dia akan masuk ke bagian memakai NAS ya, teman-teman. Nah, di mana ini merupakan ketika data itu melakukan signaling. Oke? Nah, terus kalau memakai data seperti apa? Nah, kalau memakai data, jadi dia NAS-nya itu adalah dari data sini menuju ke langsung bagian si SGW atau PGW. Oke? Ya, ini merupakan NAS-nya. Terus kalau bagian si inode B ini ya, ketika dia pengen menuju ke MMI, dia pakai S1C atau S1 MMI yang gunakan untuk signaling. Tapi kalau dia pengen ke sini ya, ke bagian SGW, dia menggunakan S1U. Tapi kalau SGW sama PGW dia ngobrol pakai S5 S8. Nah, kalau SGW setelah dia dibangun nih, signalingnya pasti dia kan menginformasinya kan, diberikan informasinya kepada SGW. Nah, itu menggunakan S11. Oke, guys. Nah, ini adalah sama nih gambarnya. Jadi ada bagian control plane, ada bagian user plane ya, teman-teman. Dimana nanti control plane itu di-handle oleh signaling barrier. Bentuknya seperti apa? Ya, seperti tadi yang telah kita pelajari, seperti ini. Ini adalah signaling barrier semua ini, ya. Kemudian kalau bagian user plane, dia akan dikontrol oleh data barrier. Oke, bentuknya seperti yang sebelum-sebelumnya nih, sama semuanya. Ini adalah data barrier, ini adalah signaling barrier. Oke, guys. Pada video selanjutnya kita akan membahas mengenai user plane.